apakah asumsi-asumsi dasar yang dibuat dalam membuat RUEN ini itu terlalu bersifat oportunis tanpa dasarkan atas data-data faktual atau kondisi-kondisi yang memang tanpa suatu ramalan-ramalan ekonomi jangka panjang, atau karena memang di dalam pelaksanaannya kita tidak konsekuen dengan produksi minyak kita hanya kurang dari 700, kurang dari 800 barel per day, per hari, itu tidak mampu untuk, artinya makanannya mau tidak mau harus diimpor, padahal kita butuh sekitar 1,4 juta barel per hari untuk kilang, apalagi kita harus membangun kilang baru ke depan. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, menurut saya dalam konteks kita ketahui terlebih dahulu bahwa Pak Musri ini merupakan dosen di Teknik Geologi Universitas Hasanuddin. Beliau merupakan akademisi yang kemudian berangkat menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Untuk itu saya persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Musri untuk memberikan pemaparannya. Pak Musri. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia telah meminta saya atau mengundang saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik memperkuat peran Dewan Energi Nasional bagi ketahanan kemudian kedaulatan energi nasional. Tema ini sebetulnya ini adalah menjadi visi daripada Dewan Energi Nasional sebagaimana telah tertuang di dalam kebijakan energi nasional dalam KEN yang sudah menjadi suatu PP atau peraturan pemerintah. Tadi Bung Ismet sudah menjelaskan panjang lebar tentang latar belakang kelahiran DEN dan seterusnya, dan beberapa hal permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara faktual di lapangan. Pada kesempatan ini saya ingin pada teman-teman sekalian peserta seminar virtual ini, saya ingin menyampaikan beberapa slide barangkali pokok pikiran yang sebetulnya ini telah menjadi, mohon mungkin bisa ditampilkan kalau saya bisa jadi co-host, saya bisa tampilkan sendiri. Baik, biar kami saja Pak yang. Nah, silakan, mohon mungkin bisa ditampilkan slide-nya, mungkin nanti lebih bagus kita panjang diskusi ketimbang kita ini. Dan materinya ini bisa panitia bisa share kepada seluruh peserta. Baik, ya, saudara sekalian, tadi sudah dikatakan bahwa DEN adalah satu lembaga yang mandiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang energi. Kalau kita melihat dari segi kedudukan, saya katakan bahwa ini adalah satu lembaga yang sebetulnya fungsi dan kedudukannya sangat kuat. Kenapa? Karena di negeri kita ini, hanya ada dua lembaga yang dipimpin langsung oleh presiden, itu yaitu kabinet, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, dan Dewan Energi Nasional ini yang juga ketuanya adalah presiden dan wakilnya adalah wakil presiden. Itu hampir sama, hanya bedanya landasannya kalau kabinet itu adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, kalau Dewan Energi Nasional itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Tadi Bung Ismet sudah menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya undang-undang ini sebetulnya tidak terlepas dari juga amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa bumi dan air kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan pergunakan seluruhnya untuk pemeran rakyat. Kita bisa lihat bahwa ini adalah struktur organisasi DEN. Kalau melihat dari struktur, maka semua orang, semua institusi atau siapapun yang berkepentingan terhadap hal ini seharusnya dia harus mendudukan persoalan ini atau melihat persoalan ini dalam tatanan kerja atau tatanan organisasi. Kita bisa lihat di sini bahwa DEN itu satu lembaga yang kedudukannya sangat kuat secara operasional, dan perlu saya sampaikan bahwa DEN ini adalah masuk dalam bagian eksekutif. Jadi dia bukan legislatif ataupun yudikatif, tapi dia bagian eksekutif, dipimpin
Tetapi menariknya bahwa di DEN itu meskipun dia bagian eksekutif, tapi bagian daripada eksekutif, tapi juga adalah membuat kebijakan-kebijakan, draft-draft kebijakan yang berlangsung secara nasional dalam pengertian yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya, institusi-institusi negara lainnya. Kita lihat presiden ketuanya, wakilnya adalah wakil presiden, ketua hariannya adalah menteri yang bertanggung jawab secara penuh atau bertanggung jawab mengelola energi. Dalam hal ini adalah menteri SDM. Jadi ketuanya itulah menteri dan anggota-anggotanya bukan kementerian tapi menterinya, artinya orangnya, orang yang menjadi pemimpin dari departemen itu, daripada institusi itu. Demikian pula anggota yang mewakili kepentingan. Anggota dari kepentingan ini adalah mewakili konstituen. Di dalam undang-undang ditegaskan di situ ada wakil akademisi, ada wakil industri, ada wakil konsumen, ada wakil pemerhati lingkungan, dan ada wakil unsur teknologi. Kenapa? Mungkin dahulu ketika dibuat undang-undang ini sudah diperhitungkan bahwa pemangku kepentingan itulah yang paling banyak berperan di dalam rangka pergulatan ataupun diskusi, baik itu terkait dengan riset, terkait dengan kepentingan ekonomi, ataupun terkait dengan kepentingan konsumen, maka terwakilkan di dalam anggota pemangku kepentingan itu. Nah, itu sebabnya undang-undangnya dibuat sedemikian rupa. Dan kenapa kementeriannya juga demikian? Menterinya karena memang kita lihat bahwa kementerian-kementerian yang bertanggung jawab langsung terhadap pemanfaatan energi, baik itu penyediaan maupun pemanfaatan energi, itulah kementerian-kementerian yang terkait tersebut. Nah, menariknya bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penyediaan energi, tetapi juga sebetulnya juga sekaligus adalah konsumen sebagai pengguna air. Demikian halnya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan. Nah, sebelum lanjut saya ingin sedikit, sebelum saya menjelaskan tentang tugas Dewan Energi Nasional, saya ingin berikan suatu ilustrasi sedikit terkait tadi yang dibahas oleh Bung Ismi terkait misalnya bauran energi yang mau tak mau kita harus tunduk kepada Paris Agreement karena kita sudah ratifikasi dan Presiden sudah mendatanginya pada tahun 2005, seingat saya. Ya. Nah, selama ini kita membuat perencanaan-perencanaan itu kadang-kadang apakah karena kita tidak mampu memprediksi pertumbuhan, terutama adalah terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi regional maupun global, atau memang kita kadang-kadang agak sulit kita menempatkan posisi kita sebagai katakanlah penghasil batu bara ataupun juga terutama penghasil batu bara, tetapi juga kita mau tak mau harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang kita telah ratifikasi, terutama misalnya penurunan emisi karbon. Itu nanti kita akan banyak diskusikan. Saya sekedar mengingatkan bahwa nanti fokus kita ke sana karena terkait dengan bauran energi itu sebetulnya tidak semata-mata kita ingin menurunkan penggunaan kita terhadap energi fosil, tetapi juga kita harus melihat pertumbuhan konsumen kita, pertumbuhan konsumsi listrik kita. Kalau konsumsi listrik kita itu atau konsumsi energi kita yang baru itu kemudian kita arahkan kepada sektor energi terbarukan tanpa harus mengurangi konsumsi energi fosil, barangkali bauran bisa tercapai. Sekarang persoalannya seberapa besar kita mengetahui pertumbuhan konsumsi energi kita secara time by time, itu yang persoalan kita. Oke, itu sebelum saya ke situ, baik saya kembali ke laptop mengenai tugas Dewan Energi Nasional. Tugas Dewan Energi ini sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, yaitu merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, kemudian menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta melakukan melaksanakan pengawasan kebijakan bidang energi yang bersifat lintas sektoral, termasuk daerah. Yang kalau kita melihat selama ini dari hasil pengejawantahan daripada Undang-Undang Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tersebut, itu ada lahir yang namanya PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Nah, KEN ini kemudian diikuti dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang sejak tahun lalu dan sampai saat ini menjadi isu
bahwa RUE ini perlu direvisi. Tadi juga Bung Ismet telah memberikan suatu pandangan bahwa RUE perlu direvisi. Dan menariknya bahwa target revisi RUE ini semata-mata karena mungkin situasional atau tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, atau dengan kata lain tidak mampu dicapai atau sulit untuk dicapai. Saya salah seorang yang mempertanyakan sebetulnya begini. RUE ini kan adalah suatu kebijakan jangka panjang. Kalau kita lihat kebijakan itu sampai dengan 2050, kita sangat sulit memang secara kuantitatif untuk kita mencapai angka-angka secara pasti, karena kita tidak berdiri sendiri. Negara ini tidak berdiri sendiri, tapi juga berada di dalam pergaulan negara-negara internasional, baik itu regional maupun secara global. Sehingga sangat mungkin dalam perjalanan itu akan banyak terpengaruh oleh aspek-aspek di luar daripada domestik, baik terkait dengan aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi, maupun tuntutan-tuntutan sosial masyarakat, tetapi juga kebijakan politik, baik itu nasional maupun secara internasional. Itu hal-hal yang memang mau tidak mau sering sekali rencana-rencana jangka panjang atau tugas-tugas target-target normatif yang kita buat secara jangka panjang itu sangat sulit untuk kita wujudkan time by time sesuai dengan angka-angka yang kita kehendaki, sebagaimana kita lihat di dalam target RUE misalnya untuk bauran energi yang diharapkan pada tahun 2023 kalau tidak salah, itu 2025 itu untuk 23%. Nah itu memang sampai saat ini kita baru mencapai angka 9,14%. Nah ini memang sesuatu yang berat. Tetapi kalau karena itu kita merevisi RUE, rasanya juga tidak bijaksana. Mestinya kita harus melihat apakah permasalahan tidak tercapainya target-target kita dalam RUE itu. Pertama pertanyaannya begini, apakah asumsi-asumsi dasar yang dibuat dalam membuat RUE ini itu terlalu bersifat oportunis, tanpa dasarkan atas data-data faktual atau kondisi-kondisi yang memang tanpa suatu ramalan-ramalan ekonomi jangka panjang, atau karena memang di dalam pelaksanaannya kita tidak konsekuen. Kan bisa juga kalau tidak konsekuen dalam pelaksanaannya bisa tidak. Bagaimanapun kita akan buat suatu rencana atau suatu program atau suatu target tidak akan bisa tercapai apabila tidak konsekuen di dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, terlepas dari aspek lain yang kadang-kadang ini sulit dibahasakan dan sulit ditulis, bahkan sulit dikemukakan, bahkan seringkali tidak lahir dalam perdebatan, yaitu soal terkait tarik-menariknya kepentingan. Kita harus ingat bahwa negara ini mau tidak mau kita harus dirikan atau harus kita jalankan dengan suatu sistem kenegaraan di mana ada aspek-aspek ekonomi, di mana dalamnya ada aspek ada manusia, ada sistem ekonomi, ada penguasaan ekonomi, tetapi ada juga pelayanan di dalamnya. Tarik-menarik antara pelayanan dan penguasaan ekonomi seringkali akan berimbas kepada melesetnya ataupun terganggunya target-target yang kita rancang secara objektif. Itu yang seringkali. Ini tentu bahasa ini adalah hadir dalam bahasa diskusi ilmiah yang tidak mengarah pada kepentingan-kepentingan atau kepentingan politik tertentu. Tapi bagaimanapun kita harus akui bahwa dari tahun 2 ya, sejak ada peradaban, bahwa tarik-menarik kepentingan dalam suatu sistem kelompok atau itu negara ataupun struktur kenegaraan ataupun itu secara internasional itu selalu terjadi. Oleh karena itulah yang menjadi 3 pokok itulah harusnya pertanyaan kita untuk kita jadikan acuan mengapa target kita itu sulit dicapai. Kalau kemudian ternyata tidak masuk dalam ketiga-tiganya, ya berarti ada hal mungkin kita membuat kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan target-target kita di dalam menetapkan RUE itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari segi permasalahan energi secara nasional, ini saya tidak bisa baca, ini kecil sekali. Permasalahan energi kita sebetulnya saya ingin ringkas secara nasional. Pertama, kita ini dari segi energi energi primer, selama ini kita bertumpu kepada energi fosil. Mau tidak mau itu kita harus akui bahwa hampir 50 tahun terakhir kita melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran terhadap energi fosil.
bahkan hampir tidak ada lagi bagian-bagian permukaan bumi Indonesia ini yang tidak lagi kita keruk, tidak lagi kita jelajah, tidak lagi diobrak-abrik untuk mengambil sumber-sumber energi, baik itu minyak, gas maupun dan terutama batu bara yang sejak reformasi batu bara ini mengalami suatu peningkatan yang benar-benar sangat revolusioner di dalam eksploitasinya oleh karena adanya undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan secara rasional yang berubah dari yang tadinya terpusat kemudian menjadi otonomi. Dan hari ini kita nikmati dampaknya di mana pengolahan batu bara kita mau tidak mau betul-betul secara besar-besaran. Tetapi itu tidak berarti bahwa semuanya negatif, karena bagaimanapun juga kita telah melihat hasilnya, kita telah menikmati dan kita telah memanfaatkan sumber daya itu untuk kepentingan pembangunan kita secara nasional. Jadi masalah-masalah. Yang kemudian saya ingin sedikit lihat sini ada poin-poin menyangkut permasalahan energi nasional ini, terutama adalah berkaitan dengan kondisi, salah satunya adalah kondisi geopolitik dan isu lingkungan. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang geopolitik dan kondisi lingkungan ini. Indonesia ini mau tidak mau, memang kita berbeda dengan negara kontinen atau negara daratan. Kita negara kepulauan, tadi sudah disinggung oleh Bung Ismet bahwa kita sangat high cost di dalam berbagai hal terkait dengan infrastruktur, terutama infrastruktur energi. Karena tidak mungkin kita bukan tidak mungkin, kita akan sangat mahal biayanya dan memang mahal biayanya ketika kita menyalurkan energi dari sumber energi ke lokasi ataupun ke pengguna akhir daripada energi tersebut dari suatu pulau ke pulau, apalagi harus melewati lautan-lautan yang dalam, terutama kalau itu sudah mengarah ke Indonesia Timur, itu akan sangat mahal sekali. Nah, itu salah satu. Kemudian dari segi geopolitik tentunya kita lihat bahwa posisi kita yang berada di antara dua benua dan dua samudra, dan kalau mungkin teman-teman masih ingat pada tahun 1991 ketika terjadi Perang Teluk, di mana Indonesia menjadi suatu area lalu lintas daripada kapal-kapal mother container ataupun kapal-kapal crude oil yang dari Timur Tengah ke utara semuanya lewat Indonesia. Posisi ini mau tidak mau kita selalu akan terganggu. Kalau termasuk bukan hanya terganggu oleh karena kita yang berkonflik, tapi ketika yang lain berkonflik kita juga akan terpengaruh. Itu dari segi geopolitik. Akhir-akhir ini kita lihat ketegangan di Laut Cina Selatan itu tentu juga akan memberikan efek kepada kita, terutama terkait dengan lokasi kita ataupun kedudukan di negeri kita yang berada di antara negara-negara yang memang mau tidak mau masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan secara politik, ekonomi regional. Dan yang kedua adalah terkait dengan isu lingkungan. Dari isu lingkungan. Isu lingkungan ini yang menarik. Saya mungkin tidak terlalu Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Ya, segera, Pak. Ini kebetulan lagi seminar. Baik, Pak. Ya. Oke, ya, Pak. Ya. Jadi saya lanjut. Isu lingkungan ini kita sekarang dihadapkan kepada salah satunya adalah tekanan dunia internasional terkait dengan emisi karbon. Ada satu cerita saya tentang emisi karbon ini. Perdana Menteri Tony Abbott ya itu harus jatuh dari kekuasaan oleh karena memperlakukan tax karbon yang berkait dengan Paris Agreement itu, dan Toyota di Asia Pasifik yang berpusat di Victoria itu harus tutup dan harus menanggung risiko pengangguran tenaga kerja terampil dan semi terampil sekitar 50.000 seketika ketika itu. Jadi kita sekarang sudah berada, kita tidak bisa lagi menarik, kita sudah ratifikasi dengan undang-undang tahun 2016 itu, saya lupa undang-undang nomor rapat itu tahun 2016 kita sudah ratifikasi dan kita tidak bisa mundur. Kita mau tidak mau kita harus ikut dalam percaturan itu bahwa kita harus sepakat menurunkan emisi karbon. Dalam hal ini kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Menariknya bahwa kita konon ya, bukan konon tapi memang faktanya begitu, kita sebetulnya memiliki deposit batu bara terutama yang saat ini tergolong murah
di dalam pemanfaatan baik itu untuk kepentingan industri, ya, bahan baku di industri pengolahan atau industri pabrik, manufaktur, ataupun untuk kepentingan pembangkit tenaga uap untuk kepentingan elektrifikasi. Ini semua jauh lebih murah dan memang kita memiliki itu. Kita memiliki deposit itu. Nah, persoalannya sekarang ketika akan mengejar bauran energi itu, tentu kita akan dihadapkan kepada tantangan di mana setting up industri kita, saya katakan, setting up industri kita itu tidak dirancang untuk energi terbarukan, tapi semuanya adalah dengan menggunakan batu bara. Nah, ini tentu tidak sederhana. Nah, kalau kita lihat kebutuhan industri kita, kebutuhan energi kita, terbesar itu adalah sektor perhubungan dan industri. Dibandingkan misalnya kebutuhan kepentingan publik, rakyat, rumah tangga, dan komersial. Itu mungkin sekitar 60%, bahkan mungkin lebih dari 60%, 70% barangkali, hampir 70%, ini angka saya tidak persis, itu adalah di sektor perhubungan atau transportasi dan industri. Nah, inilah yang sebetulnya DEN itu harus mengambil peran di situ. Oleh karena itu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan itu adalah juga ikut menjadi anggota DEN. Artinya apa? Bahwa seluruh kebijakan yang terkait dengan energi, ya, yang terkait dengan energi yang berada dalam kewenangan Departemen Perhubungan atau Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian harusnya itu tetap selaras dengan cita-cita daripada apa yang sudah kita sepakati di dalam Dewan Energi Nasional ini yang berkait dengan RUN dan segala macam. Artinya apa? Tidak akan diberi, katakanlah ada industri baru atau investasi baru, maka harus diberikan syarat-syarat yang memenuhi itu, terutama tentang penggunaan energi, itu misalnya, salah satunya. Nah, kemudian hal lainnya, permasalahan kita adalah terkait dengan masalah iptek misalnya. Dari segi teknologi, tadi sudah disinggung juga bahwa kita saat ini ingin mengganti, saya flashback sedikit tentang kita pernah revolusi penggunaan gas LPG rumah tangga dari minyak tanah ke LPG. Itu revolusi dan itu belum lama, mungkin baru baru lebih 10 tahun lalu kalau tidak salah ya, baru sekitar lebih 10 tahun lalu. Nah, ini terjadi revolusi ini. Kurang dari 20 tahun. Itu luar biasa dan itu memang menimbulkan menyebabkan berbagai tantangan ataupun letupan-letupan baik itu dari masyarakat, pengusaha, maupun mungkin juga lembaga-lembaga swadaya mengkritik dan segala macamnya karena terkait, dan ujung-ujungnya ternyata juga kita LPG itu impor. Nah, ada yang menarik di sini, ada selentingan di masyarakat bahwa kenapa kita mesti impor, kita banyak gas. Karena masyarakat ini tidak mendapatkan informasi yang benar dari kalangan kita ini, dari kalangan ilmuwan, dari kalangan akademisi, dari kalangan birokrat, tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang apa bedanya LPG yang kita jadikan bahan bakar untuk memasak itu di rumah dengan LNG yang kita hasilkan di lapangan-lapangan panas bumi kita itu, lapangan-lapangan gas kita itu. Ini tidak dimengerti oleh masyarakat. Jadi ini yang harus diberikan penjelasan sehingga terjadi. Jadi komunikasi publik ini penting. Itulah pentingnya memang DEN ini harus mampu mensosialisasikan semua kebijakan ke masyarakat secara baik dan benar tentunya. Nah, kemudian terkait dengan pemanfaatan energi yang tidak efisien. Nah, pemanfaatan energi yang tidak efisien banyak, kita banyak menyumpai itu. Tentu kalau dari sektor transportasi misalnya perhubungan, katakan itu kendaraan di jalan raya sana, macet itu luar biasa berapa pemborosan yang kita dapatkan di situ. Dulu sekitar tahun 80-an, pertengahan 80-an, 586, ada seorang dosen yang melakukan penelitian tentang sistem transportasi di Kota Makassar dan menghitung berapa kehilangan bahan bakar ketika terjadi traffic light yang lama. Traffic light saja, bukan macet. Jadi andai kata semua orang pengendara di jalan raya pada saat itu terjadi traffic light yang agak lama, dia matikan mesin bersamaan seluruh Indonesia, kita entah berapa juta liter kita akan menghemat. Itu contoh, ini bukan dianjurkan, tapi maksudnya contoh bahwa masalah transportasi ini, salah satu yang membuat kita terjadi pemborosan itu atau ketidakefisienan itu adalah akibat sistem transportasi kita tidak kompatibel dengan lalu lintas yang kita gunakan di lapangan, fasilitas transportasi yang kita gunakan di lapangan. Hanya di Indonesia,
di mana sepeda motor itu bisa menjadi kendaraan publik, ada ojek. Di negara-negara lain di dunia ya tidak ada transportasi, kecuali di India saja itu tidak digunakan sepeda motor itu untuk ojek, hanya bisa untuk perorangan, itu pun jarang yang boncengan. Nah, besarnya penduduk India. Nah, lebih baik sepeda. Di Cina sepeda, tapi tidak digunakan. Apalagi Jepang yang produksi sepeda motor, kita tidak melihat sepeda motor banyak seperti di Indonesia. Tapi di Indonesia orang bisa menggunakan sepeda motor sebagai transportasi publik. Dan itu resmi. Nah, itu resmi. Jadi itu hal-hal yang memang menjadi suatu problem. Nah, kenapa demikian? Tentu terkait oleh fasilitas-fasilitas transportasi publik ini, terkait jalan raya, terkait infrastruktur transportasi. Jadi banyak multipliernya itu banyak, tidak berdiri sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat dari segi pemanfaatan energi terbarukan yang masih rendah. Ini suatu ayam dan telur. Kalau kita tanya PLN akan mengatakan sekarang terjadi oversupply. Tetapi kalau kita tanya sektor industri, mereka kekurangan energi. Kita tanya para pengembang energi terbarukan, mereka mengatakan kita menyiapkan, tidak mampu diserap oleh PLN. Ada yang mengatakan ini karena kita hanya punya satu operator yang menjadi pemain di dalam energi final, terutama untuk elektrifikasi ini, dalam hari ini hanya PLN. Sebagai warga negara, ya, saya sangat setuju karena PLN itu adalah BUMN. Tetapi BUMN ini harus benar-benar tunduk dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Ya, kalau saya pribadi, ini bukan pendapat Den, ini pendapat pribadi saya. Seharusnya PLN tidak perlu untung. PLN itu cukup break even. Artinya apa? Dia harus menjual murah. Dia menjual murah. Sehingga dengan demikian, dia belinya dia menjual murah, maka dia beli ke pengembang, dia harus berusaha membeli ke pengembang, bukan berpikir keuntungan, sehingga dia beli ke pengembang tidak mengeluh bahwa harganya tidak, katakanlah harga masih tinggi dari pengembang itu atau tidak masuk hitungan, tidak masuk. PLN mengatakan kalau murah kami beli. Nah, dasar murahnya ini karena berdasarkan visibilis tadi, berdasarkan keuntungan, untung rugi. Nah, seharusnya BUMN itu dirancang tidak untuk menjadi profit oriented, tapi dia harus dirancang sebagai public service. Karena kita dibatasi oleh undang-undang. Pasal 33 Undang-Undang 45, bumi dan air, kekayaan alam terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memeran rakyat. Dan itulah wujud nyata hadirnya BUMN itu. Karena untuk itu harus dilakukan oleh negara. Nah, tidak swasta. Tidak swasta. Nah, sayangnya ternyata itu tidak mampu, ini bukan karena PLN-nya, tapi mungkin kita tidak memiliki suatu suatu kebijakan atau suatu kemauan politik secara nasional menurut saya. Harus ada kesepakatan. Harus ada reorientasi kembali mengenai pemahaman kita terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berorientasi kepada pelayanan publik. Nah, terutama misalnya sektor energi. Ya. Begitu pula perusahaan-perusahaan tambang batu bara yang dikelola oleh negara. Sebelum reformasi atau sebelum tahun 2000-an, saya kalau mengurus izin IUP di Kalimantan, pada lokasi proses, pada itu jawabannya Direktorat Batubara di Jalan Supomo bahwa itu tidak bisa diizinkan karena itu adalah cadangan negara. Artinya apa? Untuk kepentingan publik kecuali BUMN. Tapi setelah undang-undang otonomi, semuanya diobrak-abrik dan itu semuanya bisa. Maka terjadilah sebetulnya ketika undang-undang otonomi dan kemudian eksploitasi batubara besar-besaran dari undang-undang otonomi itu, kita sebetulnya sekaligus melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Karena di situ tidak lagi berlaku kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi sudah masuk di situ adalah kepentingan. Menariknya lagi bahwa perizinan-perizinan itu kemudian batas-batas daripada IUP-IUP itu mengikuti batas daerah otonom. Padahal kadang-kadang cadangan itu tidak ada batasan, hamparan daripada cadangan mineral itu tidak mengikuti batas wilayah. Dia bisa saja keluar wilayah. Maka terjadilah konflik tumpang tindih dan segala macamnya. Ini kerumitan-kerumitan yang kita sendirian ciptakan dan sekarang ini kita panen dan kita nikmati, yang kita mau tidak mau harus memperbaikinya. Kemudian tadi saya sudah singgung mengenai harga EBT yang belum kompetitif. Tiap kompetitifnya EBT itu sebetulnya juga harus kita lihat dari sudut pandang yang harus kita lihat dari sudut pandang yang macam-macam. Tidak kompetitif kalau kita melihatnya bahwa si penjual harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
tidak kompetitif karena dibandingkan dengan batu bara mungkin yang lebih murah karena dia tinggal gali, buang di furnace itu, kemudian menghasilkan api dan menghasilkan uap. Berbeda dengan EBT harus investasinya tinggi, belum lagi infrastruktur, belum lagi membangun transmisi yang jauh. Pada umumnya EBT terutama panas bumi berada pada daerah-daerah frontier. Itu masih menjadi suatu masalah tersendiri dalam pengolahan panas bumi misalnya. Kemudian EBT yang lain juga demikian. Nah, tetapi ke depan sebetulnya walaupun demikian sulitnya pengembangan EBT ini, kita memiliki harapan. Indonesia ini adalah negara ekuator yang memiliki matahari sepanjang tahun. Kita memiliki energi surya yang seharusnya teknologinya tidak sulit dan murah, dan seharusnya ini dapat mengimbangi untuk mencapai mempercepat mencapai bauran energi di negeri kita ini. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan pemanfaatan energi primer, energi fosil dan energi EBT kita saat ini hingga tahun 2019 atau 2017 ini, kita mengacu dari RUEN saja misalnya, kita pada RUEN pada tahun 2020 itu kita baru mencapai bauran energi kita sekitar 9,14, sekitar 9,14. Nah, pada 2021 sampai dengan 2025, saya tidak begitu optimis untuk kita mampu mencapai bauran energi sampai dengan 23%. Tetapi, ada tetapinya, ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Andai kata ada investasi, ya, investasi yang memerlukan energi tinggi misalnya, ya, energi tinggi, dan kemudian persyaratannya itu dia harus menggunakan energi terbarukan, energi baru atau terbarukan, itu salah satu syaratnya, tanpa harus menurunkan konsumsi energi fosil kita, barangkali lonjakan untuk mencapai 23 bisa saja terjadi. Kalau kita melihat bahwa pertumbuhannya itu adalah pertumbuhan, katakanlah pertumbuhan sektor industri kita itu adalah konstan ataupun tidak, pertumbuhannya tidak begitu cepat, dan pertumbuhannya juga adalah sejalan juga dengan pertumbuhan konsumsi energi fosilnya, mungkin kita sangat sulit untuk mencapai itu. Tapi kalau regulasinya dibuat sedemikian rupa bahwa industri-industri yang akan investasi baru, dia diwajibkan untuk menggunakan energi terbarukan, barangkali dari 9,14 ke 23 itu bisa dicapai dalam 4 tahun. Catatannya seperti itu. Tanpa harus kita menekan penggunaan bahan bakar fosil. Karena perlu diingat, saat ini di tengah kita berusaha mencapai bauran energi, penggunaan energi terbarukan ini, kita harus melihat bahwa ternyata dari kilang-kilang minyak kita yang ada saat ini saja tidak mampu kita pasok kebutuhannya untuk dapat berproduksi. Kita sudah memiliki, belum lagi kalau kita merencanakan kilang baru. Kilang kita sekarang itu dengan produksi minyak kita hanya kurang dari 800 barel per day, per hari, itu tidak mampu untuk, artinya makanannya mau tidak mau harus diimpor, padahal kita butuh sekitar 1,4 juta barel per hari untuk kilang, apalagi kita harus membangun kilang baru ke depan. Nah, ini memang perlu menjadi perhatian kita semua. Menurut saya dalam konteks ini kita di samping kita harus menekan penggunaan energi fosil mau tidak mau, karena konon kabarnya bahwa itu memberikan tekanan yang cukup berat kepada ekonomi karena itu sebagian besar impor, maka mau tidak mau kita harus berupaya untuk terus melakukan eksplorasi atau memacu produksi sumur-sumur tua. Perlu diingat, ada sumur-sumur tua yang kalau dikelola secara corporate mungkin itu tidak ekonomis, tapi kalau dikelola secara usaha kecil, koperasi atau usaha milik desa di daerah-daerah itu masih bisa produktif dan itu bisa dijual ke Pertamina atau ke pemilik kilang sebetulnya. Memang kalau dioperasikan oleh perusahaan barangkali sudah tidak ekonomis. Itu salah satu cara kita untuk bisa mengurangi impor, katakanlah impor dari minyak mentah kita. Kemudian juga BBM tentunya. Nah, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya pikir kita lebih baik banyak diskusi ketimbang saya menjelaskan angka-angka ini. Tidak terlalu banyak hal yang harus kita jelaskan. Nah, ini mungkin bisa dilihat sini. Nah, jadi bagaimana kita memahami energi ini sebagai modal pembangunan nasional. Ini memang. Jadi kenapa demikian?
Anda bisa lihat di situ di dalam paradigma dari pengolahan energi nasional ini dari PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, di mana kemandirian energi ini tentu akan kemandirian dan ketahanan energi ini akan menjadi modal untuk menjadikan sebagai modal pembangunan. Jadi kalau kita mandiri, energinya kita mandiri, maka dengan demikian kita tidak tergantung. Tapi kalau kita lihat kondisi terkini atau kondisi existing kita saat ini, kemandirian energi kita ini masih identik dengan kemandirian energi fosil, karena lebih dari 80%, hampir 90% kita masih tergantung dari fosil. Nah, sementara itu kita masih mengimpor, artinya kita masih sulit untuk mencapai kemandirian itu, apalagi untuk mendapatkan ketahanan energi. Belum lagi kalau kita harus wujudkan, kita kaitkan dengan misi kita, dengan visi kita bahwa menciptakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi untuk pembangunan berkelanjutan. Itu semua menjadi suatu pekerjaan pekerjaan rumah kita bersama, dan terutama di Dewan Energi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang relevan, kebijakan-kebijakan yang dapat operasional, yang dapat diimplementasikan oleh instansi-instansi teknis. Ya. Kemudian arah kebijakan energi nasional ini bisa dilihat di dalam struktur ini. Kita bisa lihat dari PP nomor 99 tahun 2014 itu ada kebijakan utama, ada kebijakan pendukung. Kebijakan utama itu adalah terkait dengan penyediaan energi atau ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Itu prioritasnya adalah pengembangan energi, kemudian pemanfaatan sumber daya energi nasional itu, lalu kemudian ada cadangan energi nasional. Ini yang saat ini kita Dewan Energi masih sementara belum, tadi sudah dipertanyakan tahun 2021 bagaimana, bahwa sampai dengan hari ini kita insya Allah masih akan terus membahas mengenai bagaimana wujud daripada Perpres untuk mengenai cadangan energi penyangga CPE. Kemudian kebijakan pendukung. Nah, kebijakan pendukung ini adalah terkait dengan konservasi energi, kemudian diversifikasi sumber daya energi, dan juga diversifikasi energi. Tadi kita sudah singgung beberapa hal. Kemudian terkait lingkungan hidup dan keselamatan. Nah, terkait lingkungan hidup keselamatan ini tentu saja adalah bisa dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang. Kadang-kadang secara jangka pendek tidak kelihatan, tapi jangka panjang ternyata kita mengalami degradasi. Dari segi keselamatan, terutama dari segi eksploitasi ataupun operasional daripada proyek-proyek energi ini. Beberapa hari lalu kita baru saja dikejutkan adanya uji coba satu lapangan panas bumi di Sumatera, dan itu menimbulkan suatu kecelakaan tambang di mana 5 orang harus meninggal. Itu semua hal-hal yang memang harus diperhatikan. Sekarang lagi diteliti, kita tidak tahu masalahnya. Apa karena memang ada kebocoran reservoir, ataukah itu ada kesalahan teknis dalam SOP, ataukah memang studinya yang kurang lengkap. Wallahualam, kita tidak tahu. Saya pikir ada inspektur, ada ada kepala teknik tambang yang tengah melakukan ada inspektur tambang yang tengah melakukan penyelidikan, dan tentu inspektur tambang akan memberikan tanggung jawab dan memberikan penjelasan yang rinci. Kemudian terkait dengan harga, subsidi, dan insentif. Ini adalah sesuatu yang terus selalu menjadi perdebatan, saya kira di sektor anggaran, oleh keuangan, oleh DPR, dan segala macam. Harga ini kalau dari segi konsumen, maka dia pandangan saya butuh harga yang semurah-murahnya. Dari segi produsen, kan sebetulnya adalah bukan harga serendah-rendahnya, bukan harga tingginya, tapi adalah harga yang terjangkau. Harga yang rugi bagi penyedia. Harga terjangkau dalam pengertian penyedia untung, tapi pembeli juga dia, atau penikmat juga dia mampu, karena harga ini kalau kita bicara harga listrik saja, contohnya tarif listrik sangat murah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Australia misalnya, di Australia itu harga listrik saya rasa kita kos-kos saja itu dalam 1 bulan kita bisa membayar sampai dengan 200 Australian dollar, berarti sekitar 2 juta lebih. Kita hanya menggunakan 1 kamar apartemen, kita bisa membayar 2,5 juta per bulan.
Padahal di Indonesia kan tidak seperti itu, relatif murah. Tetapi kan ini saya katakan tadi harga ini relatif murah. Kemudian kalau kita lihat harga BBM kita dan kualitas yang ada saat ini, ini sebetulnya juga tidak mahal dari segi pandangan penjual, tetapi dari segi pandang konsumen ini adalah terkait dengan income. Jadi soal harga ini relatif karena terkait dengan income per kapita, terkait dengan income per kapita kita dan dengan kondisi atau situasi ekonomi kita. Nah, disinilah peran subsidi. Persoalannya adalah subsidi ini sampai dengan saat ini menurut saya secara pribadi, saya melihat bahwa subsidi ini masih harus dicari celah. Bagaimana cara subsidi ini dilakukan agar benar-benar sampai kepada yang berhak atau sampai betul-betul mungkin kita perlu meniru seperti cara-cara Jepang memberikan subsidi. Di Jepang itu perusahaan swasta mengolah. Saya pernah kunjungi satu lapangan panas bumi yang dibangun oleh Mitsubishi untuk kepentingan sendiri, tapi dia diberikan dengan aturan yang jelas, diberikan kewenangan untuk bisa memasok listrik ke rumah tangga ke daerah sekitar daripada proyek itu, kabupaten yang ada di sekitar proyek dari lapangan panas bumi Mitsubishi tersebut. Dan itu harganya dia jual murah, tetapi tidak melampaui dari harga yang memang sudah dipatok oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan ada dana pemerintah, ada bagian dari pemerintah yang kemudian dinikmati oleh rakyat di situ. Saya tidak mengerti bagaimana teknisnya, tapi yang jelas bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar lapangan panas bumi yang dikelola oleh Mitsubishi itu dia mendapatkan harga listrik yang murah, baik untuk kepentingan pertanian maupun untuk kepentingan elektrifikasi di rumah tangga dan bahkan di komersial itu di. Kemudian masalah insentif. Insentif ini terkait terutama terkait dengan pajak misalnya, pajak. Nah, ini juga tanda tanya karena sebetulnya negara kita juga perlu butuh pajak untuk membiayai pembangunan. Tetapi kalau misalnya para pengembang itu kemudian dikenakan pajak yang tinggi, mungkin juga akan menjadi kesulitan atau tidak kompetitif juga apabila harga jual dia murah. Nah, ini adalah ayam dan telur kita sebetulnya. Di satu sisi kita harus memberikan insentif, pemerintah atau negara mau tidak mau harus kehilangan sebagian pendapatan untuk membiayai pembangunan. Di satu sisi, kalau dia dikenakan pajak, dia akan menjadi high cost, sehingga dia harus menjual dengan harga tinggi dan tidak kompetitif untuk dijual kepada pembeli, dan pada akhirnya ke masyarakat tidak mampu dijual oleh penjual akhir, misalnya untuk elektrik misalnya, atau demikian pula ke industri. Kalau dia di industri dijualnya mahal, mungkin juga menjadi tidak kompetitif, industrinya juga tidak ini, dan sehingga demikian juga tidak menarik bagi investasi. Nah itu, jadi ini semuanya adalah saling kait-mengait. Maka demikian bahwa koordinasi antara instansi, Departemen Perindustrian, kemudian SDM, itu benar-benar harus bisa berjalan dengan baik, perhubungan, keuangan harus berjalan. Itu sebabnya mengapa di DN ini, anggota-anggotanya itu, para pembuat undang-undang dulu itu, di DPR atau dan pemerintah, bahwa harus ada Kementerian Keuangan, harus ada Kementerian Perindustrian, harus ada Kementerian Bappenas, harus ada Kementerian Perhubungan, dan Kementerian SDM sebagai leading sektor daripada sektor energi di Indonesia ini. Itu. Kemudian dari segi infrastruktur, saya sudah singgung tadi, ya, faktor-faktor kebijakan ini harus. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini pemerintah telah melakukan gebrakan besar dengan membangun infrastruktur besar-besaran dengan segala konsekuensi tentunya. Dan ini mau tidak mau, ini tentu saja akan mungkin ke depannya akan memberikan kemudahan-kemudahan akses energi atau akses industri energi, tetapi juga harus diikuti dengan pertumbuhan industri di sekitar di sekitar fasilitas-fasilitas tersebut agar tidak menjadi kosong. Ya, kita membangun suatu infrastruktur misalnya jalan raya atau jalan luas hambatan, lalu kemudian kosong, tidak termanfaatkan. Padahal misalnya itu telah membuka isolasi-isolasi yang mendekatkan dengan sumber-sumber energi, itu kan tentunya baik, tapi memang harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan lintas sektoral yang bisa memanfaatkan akses-akses tersebut. Kemudian terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi. Nah ini kita memiliki kita memiliki tantangan-tantangan atau harus melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penelitian. Kalau terkait dengan penelitian, maka berarti juga terkait dengan pembiayaan. Jadi sektor penelitian ini adalah uang mati. Kalau istilah orang dagang itu adalah uang mati. Artinya apa? Penelitian itu belum tentu harus langsung secara langsung bisa menghasilkan, karena masih merupakan suatu studi awal.
Karena itu negara juga harus menyiapkan anggaran untuk dapat membiayai penelitian-penelitian dasar misalnya. Kita saat ini kita mendengungkan untuk segera kita mengembangkan misalnya PLTN. Tetapi apakah kita sudah cukup penelitian-penelitian dasar kita? Penelitian dasar ini tidak hanya terkait dengan penelitian bagaimana teknologi nuklirnya atau teknologi pembangkit tenaga nuklirnya, tetapi juga penelitian dasar tentang bagaimana kita mengekstraksi atau melakukan pengayaan terhadap bahan-bahan mineral-mineral radioaktif untuk menjadi bahan bakar daripada PLTN tersebut. Baik itu yang kita hasilkan di dalam negeri, di lapangan-lapangan daerah-daerah yang memungkinkan menghasilkan potensi dalam negeri, maupun kita harus mengimpor dan kita harus mendirikan industri pengayaan misalnya seperti di Jepang ataupun di Iran atau di Korea. Itu semua harus dipertimbangkan, harus dialokasikan anggaran penelitian tidak kecil. Kemudian terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi. Nah, ini pengembangan penerapan teknologi ini adalah juga terkait dengan kebijakan. Dan kadang-kadang ini tidak terlalu mudah karena apa? Akan tarik-menarik tawaran-tawaran dari teknologi satu dan lainnya. Ya, teknologi satu terutama misalnya saya ulangi lagi terkait dengan PLTN misalnya. PLTN banyak pilihan. Karena banyak pilihan tentu akan banyak kepentingan di sini. Oleh karena itu baik itu kepentingan negara-negara industri maju yang menjual teknologinya maupun kepentingan-kepentingan yang terkait dengan bahan baku atau dan juga kepentingan lingkungan. Itu semuanya akan saling kait-mengait. Jadi kita diperlukan satu penelitian yang detail di sini. Dan selanjutnya karena itu semua merupakan cost center, maka mau tidak mau kita membutuhkan keuangan, dibutuhkan kelembagaan keuangan yang kuat. Nah, inilah yang sebenarnya telah dibahas di dalam atau telah diterjemahkan dalam PP nomor 79 tahun 2014 itu. Implementasinya bagaimana? Mari kita lihat nanti ke depan bagaimana kita wujudkan pengelolaan atau kita wujudkan daripada visi pengelolaan energi kita itu sehingga benar-benar kita mencapai kemandirian energi dan ketahanan energi serta kita berdaulat dan dapat menjadi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kita lihat. Ini adalah suatu rancangan di dalam RUEN kita ini, yang sekarang sudah 19 provinsi telah menyusun RUEN yang mengacu pada RUEN ini. Nah, ini kita lihat target daripada boran energi. Ini dari sini kita bisa lihat bahwa boran energi kita tahun 2025 itu kita harus mencapai 23%, 2050 31%. Ini kita sudah istilahnya kita sudah tanda tangan ini, kita sudah tag yang ini. Nah, sekarang realitasnya bagaimana? Tahun 2020 kita 9,14 boran energi. Kita minus berapa? Minus 11, sekian, 12. Kira-kira dalam 4 tahun ke depan apakah mampu kita capai? Nah, mampu kita capai. Apa hanya itu yang membuat kemudian kita akan revisi RUEN? Hanya karena untuk mencapai itu. Padahal RUEN itu sebenarnya cita-cita. Jadi kalau cita-cita itu kadang-kadang memang ya tidak selalu tercapai. Tetapi tentu saja kita harus lihat secara holistik, tentu bukan hanya karena itu. Keinginan kita untuk merevisi RUEN itu bukan semata-mata hanya karena boran energi yang tidak tercapai, tentu banyak faktor yang lainnya. Nah, kita lihat bahwa penyediaan energi primer pada tahun 2025 itu diharapkan lebih besar dari 400 MTOE, ya, dan pada tahun 2050 itu adalah lebih besar dari 1000 MTOE. Kemudian kapasitas pembangkit kita, ya, diharapkan tahun 2025 itu pada 115 gigawatt, kemudian pada tahun 2050 pada 430 gigawatt. Ini semua proyeksi ini dibuat sedemikian rupa dengan harapan bahwa pertumbuhan konsumsi energi kita akan tumbuh sebagaimana yang diproyeksikan di dalam RUEN tersebut. Tentu ada hitung-hitungannya yang membuat seperti itu. Sebab kebutuhan energi, kalau kita lihat dari kebutuhan energi, makin tinggi kebutuhan energi sebetulnya suatu negara itu makin maju. Jadi kalau dia benar-benar kita capai sampai 430 atau sampai 115 gigawatt pada tahun 2005, ya kita berarti berada pada negara yang ya bukan negara industri maju, tapi kita mulai akan berada pada level. Kalau kita lihat, dan ini sayangnya ini hanya global, tapi kita bisa juga mungkin kalau tidak salah ada data juga yang menunjukkan berapa kebutuhan energi kita per kapita, ya per kapita. Negeri per kapita, saya tidak tahu apakah ada di sini energi per kapita kita. Padahal kemajuan suatu negara itu juga harus dilihat dari penggunaan energi per kapita. Kalau kita lihat sih konsumsi, konsumsi listrik per kapita per tahun
Pada tahun 2025 kita harapkan itu 2.500 kWh per kapita. Itu cita-cita juga. Kalau saat ini saya kira kita baru berada pada sekitar 1.000-an atau mungkin 900-an kilowatt ya, per tahun per kapita. Nah, negara tertinggi saat ini kalau kita lihat dari penggunaan energi listrik itu adalah Qatar, Kanada dan Qatar. Itu mereka tinggi sekali. Nah, termasuk kalau negara-negara Asia Tenggara kita mungkin sekarang paling urutan kedua dari bawah. Urutan ketiga setelah Timur Timur, termasuk Timur Leste. Nah, saya kira Singapura, Thailand jauh di atas kita. Filipina saya lupa. Filipina kalau tidak salah kita di atas dari Filipina dari pemanfaatan dari konsumsi listrik per kapita kita. Kemudian rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi kita ya pada tahun 2005 kita harapkan itu minus 100%. Kemudian pemanfaatan energi. Nah, ini elastisitas kita. Nah, kita lihat elastisitas energi ini biasanya dihitung berdasarkan perbandingan berapa nilai produksi per satuan listrik, per satuan kWh listrik itu kita menghasilkan produksinya berapa. Jadi kalau produksinya besar, berarti dia elastisitas energi kita menjadi tinggi, makin besar dari satu makin jauh dari satu makin baik. Nah, kita harapkan tahun 2025 itu kita harus jauh lebih besar dari satu. Nah, demikian pula tahun 2050. Nah, demikian. Kemudian kita bisa lihat target-target dalam RUEN kita ini, dalam RUEN kita dalam 2025-2050. Nah, ini RUEN adalah suatu target jangka panjang sampai 2050. Nah, saudara-saudara harus lihat bahwa periodisasi daripada kepemimpinan ataupun pemerintahan kita adalah per 5 tahun. Per 5 tahun. Nah, kebetulan saja presiden kita saat ini adalah sudah memasuki periode kedua dari per 5 tahun tadi. Oleh karena itu, bagaimanapun suatu pemerintahan itu dia akan memprioritaskan atau akan mempunyai visi selama masa periode pemerintahan. Jadi kalau sekarang ini pemimpin nasional kita Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, tentu pada 2019-2024 target mereka akan membuat. Nah, tentu yang dibuat itu adalah berdasarkan RUEN ini. Telah dibuat rencana pembangunan menengah nasional. Itu telah dibuat sampai dengan 2084. Nah, DEN sendiri ini periode kita ini adalah 2020-2025. Artinya melewati masa jabatan kepemimpinan. Sementara itu ketua daripada DEN ini adalah presiden. Maka DEN saat ini harus mengikuti atau menyelaraskan dengan visi misi presiden sampai dengan tahun 2024 itu. Sampai tahun 2024 harus selaras itu. Kemudian dari 2024 ke 2025 ini tentu sudah masuk pada visi misi presiden selanjutnya yang akan datang. Tetapi kalau kita tetap mengacu kepada RUEN, maka tidak ada masalah karena RUEN itu adalah periodenya lebih lama dibanding dengan jangka waktu pemerintahan yang per 5 tahun. Jadi sebetulnya tidak banyak masalah yang terkait ini. Nah, itu yang saya sekali lagi saya ingin pertanyakan, saya selalu mempertanyakan bahwa revisi RUEN ini acuan kita target kita apa? Apakah alasan kita apa? Apakah tidak tercapainya bauran energi atau apakah hal lain? Itu barangkali yang menjadi pokok-pokok pikiran di dalam pengantar diskusi kita ini. Mungkin nanti diskusi yang lebih banyak kita bahas nantinya. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran mati dari program dan kegiatan di dalam RUEN. Nah, saudara bisa lihat di situ ada di dalam RUEN itu ada 59 kegiatan bersifat strategi, ada 124 program bersifat 284 bersifat program dan 383 berupa kegiatan. Ini adalah terbagi di dalam sejumlah kementerian, sejumlah kementerian, terbaik semua kementerian. Kita bisa dilihat distribusinya. Tentu Kementerian SDM itu adalah merupakan leading sektor daripada sektor energi yang mempunyai kegiatan yang lebih besar daripada yang lain. Tetapi menariknya ada institusi-institusi yang justru harusnya juga besar. Coba dilihat situ Kementerian Pertanian, hanya 0,4. Hanya 4. Jadi Kementerian Pertanian hanya 4 kegiatan. Kemudian kita lihat sektor perhubungan. Kementerian Perhubungan, mana yang Kementerian Perhubungan di sini? Kementerian Perhubungan, Kementerian Bappenas 8 juga sedikit. Kementerian Perindustrian 45 menurut saya juga sangat sedikit. Kementerian Perindustrian hanya 45 itu.
Padahal Kementerian Perindustrian adalah sektor perhubungan 40. Padahal kalau kita lihat dari konsumsi energi final, yang terbesar itu adalah Kementerian Perhubungan, menyusul adalah Kementerian Perindustrian. Ada dua ini. Tapi kegiatan mereka yang terkait dengan energi itu hanya 40 kegiatan dan 45 kegiatan. Ini terlalu sedikit. Oleh karena itu ke depan kita harus membuat ini secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dengan demikian akan terjadi suatu keselarasan di dalam hal pemanfaatan dan pengawasan. Nah, kemudian dari sini DEN ini ada fungsi pengawasan yang saya tadi belum singgung, bahwa menariknya bahwa DEN ini juga membuat kebijakan tetapi juga sekaligus membuat pengawasan. Pengawasan ini yang hingga saat ini kita belum lihat sejauh mana pengawasan itu bisa berjalan efektif. Ya, tentu saya dengan waktu saya 1 bulan di sini belum banyak mengetahui, tapi juga saya melihat laporan bahwa pengawasan itu belum berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, target-target kerja misalnya sesuai tadi saya katakan bahwa RUEN itu harus dijamakan dalam RUET. Nampaknya hingga tahun 2020 kemarin kita baru menyelesaikan 19 RUET. Jadi rencana umum energi daerah provinsi itu baru 19 dari 34 provinsi yang harus dilakukan. Kalau kita rubah dalam tahun ini, sementara 19 provinsi yang sudah menyelesaikan RUET tadi mungkin belum diimplementasi, bahkan kita belum mengevaluasi sejauh mana implementasi. Bahkan ada provinsi yang menyelesaikan RUET-nya pada tahun 2020 kemarin. Dan tahun ini berubah dengan suatu target-target RUET yang baru, maka dia harus menyesuaikan. Maka kerja mereka selama 5 tahun ke depan hanya akan menyusun RUET terus, tidak pernah mengimplementasikan. Nah, ini memang harus kita pertimbangkan. Belum lagi ada 15 provinsi yang belum menyelesaikan RUET. Nah, tetapi apakah itu harus direvisi? Harus direvisi. Bagaimana teknisnya? Itulah yang kita harus atur, bahwa selama belum selesainya RUET baru, maka tentu bagi provinsi-provinsi yang telah menyelesaikan RUET, maka dia harus mengacu kepada RUET yang ada. Ya, selama undang-undang yang baru belum ada, undang-undang yang lain berlaku. Itu yang harus menjadi pedoman. Sehingga dengan demikian seharusnya tidak perlu menjadi halangan, artinya semuanya bisa dijustifikasi. Kita lihat sini ada 2 provinsi yang saat ini sementara dalam proses, yaitu ada Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, 19 sudah selesai. Kemudian ada 1 provinsi yang dalam fasilitasi registrasi Kementerian Luar Negeri, yaitu Kalimantan Barat, dan 9 provinsi lainnya itu adalah sama sekali mungkin baru mulai memasukkan dalam program pemerintah daerah pada tahun 2021. Barangkali juga belum semuanya. 9 ini kita tidak tahu dengan kondisi situasi pandemi ini, kita tidak tahu apakah kemudian semuanya 9 atau akhirnya kurang lagi. Ini baru laporan per tahun lalu. Kemudian 3 provinsi yaitu sama sekali belum memiliki draft Raperda. Yang 9 tadi sudah ada draft, kita tidak tahu apakah naskah akademiknya sudah selesai atau nanti akan mulus tahun 2021, kita belum tahu, karena situasi kondisi pandemi ini tentu akan banyak berpengaruh tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Ini adalah target-target yang kita selesaikan. Dan terakhir, sebelum terakhir ini tidak perlu saya baca sebetulnya, teman-teman bisa baca. Saya ingin mengungkapkan satu statement bahwa kita mengenal hukum, ada namanya hukum kekekalan energi. Artinya apa? Bahwa energi itu sebetulnya tidak pernah hilang dan tidak pernah habis, tetapi dia hanya berubah fasa. Artinya apa? Titik berat daripada kalimat itu bahwa kita ini riset kita belum ada apa-apanya, belum sampai, masih jauh sekali daripada cita-cita bahwa daripada cita-cita keilmuan yang terkait dengan hukum kekekalan energi tersebut. Seharusnya kita menggunakan mesin, sepeda motor ataupun mobil, menggunakan bahan bakar 1 kali isi sampai selamanya. Jadi energi tidak pernah hilang, hanya berubah fasa. Bagaimana para peneliti, para saintis melakukan riset agar energi ini tidak pernah hilang. Jadi tidak pernah habis, sehingga kita tidak pernah kehilangan batu bara, tidak pernah kehilangan minyak, bahkan tidak pernah kehilangan semua sumber energi, tidak pernah kehilangan. Energi listrik kita masuk di rumah harusnya 1 kali sambung, dan sudah itu PLN seharusnya tutup, matikan mesin, dan kita terus menyala listriknya. Ini teknologi yang harus menjadi tantangan para saintis ke depan. Nah, mungkin tidak pernah terpikir kita selama ini, kita hanya terpikir kurang energi, pada sebetulnya energi tidak pernah hilang.
Demikian barangkali pengantar diskusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.